Tuhan, salam dan damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan dan bersyukur terutama untuk kesempatan di malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama bertemu dalam program Night Call GPIB bersama saya Pendeta Bobby James Tindatu yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Immanuel Kediri sebagai pendeta jemaat dan juga melayani di Pospelkes Marganing Rahayu. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan pesan moral dan pesan spiritualitas untuk kehidupan kita melalui kisah Paulus yang dalam perpisahannya dengan penatua jemaat Efesus. Oleh karena itu, para sahabat GPIB, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita terutama untuk merenungkan firman Tuhan melalui kisah Paulus ini. Mari kita bersatu dalam doa untuk memulainya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh melakukan banyak hal sepanjang aktivitas kami di hari ini. Saat ini kami semua akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan melalui kisah Paulus di Kisah Para Rasul pasal ke-20 nanti. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya melalui perenungan ini kami semua diperbaharui, bahkan mengawali istirahat kami di malam hari ini kami semua akan diberikan kedamaian dan pengertian yang baik menurut kehendak Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah atas kami semua ya Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus-Mu, karena kami semua siap untuk firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita di malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-25 yang menyatakan demikian. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Para sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita baca di ayat 25 ini adalah bagian kecil dari salam perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Dalam perpisahan kecil ini, dalam penggalan kecil ini maksud saya, ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Paulus sebelum kita masuk ke ayatnya yang ke-25 ini. Beberapa hal itu berkaitan dengan sejarah pelayanan yang dilakukan oleh Paulus di masa-masa dia ketika dia mulai mengawali hidupnya dengan menjadi pelayan Yesus Kristus. Paulus seolah ingin menampilkan sejarah dalam pelayanannya demi memberi motivasi kepada orang-orang yang akan ditinggalkannya saat itu. Nah, di sini dalam sejarahnya itu Paulus menyatakan bahwa dalam pelayanannya ia banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang pada saat itu ingin membunuh Paulus. Bahkan ketika Paulus hidup di dalam ancaman-ancaman yang seperti itu, dalam kesulitan yang seperti itu, Paulus sekali-kali tidak pernah meninggalkan atau tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi pelayanannya Paulus untuk orang-orang di sekitar itu saat itu. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga di dalam sejarahnya di ayat 17 tidaknya kita baca ayat 17 sampai 25 senantiasa tetap melakukan hal yang luar biasa. Ketika tadi dikatakan bahwa orang-orang Yahudi tadi berusaha untuk membunuhnya, Paulus tetap menyampaikan firman Tuhan itu dan senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi itu sendiri dan kepada orang-orang Yunani supaya mereka bertobat. Dan ketika mereka bertobat, mereka akan mengenal Tuhan Yesus Kristus. Itu tujuan Paulus. Dan ketika masuk ayat 25, Paulus mengatakan bahwa sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Di sini mungkin ada beberapa pertimbangan yang dipikirkan oleh Paulus. Yang pertama, Paulus mengerti bahwa agenda pelayanannya harus terus berlanjut dan bisa saja tidak balik lagi ke kota ini. Dan selanjutnya Paulus mengerti bahwa
usia kehidupan seseorang tidak ada yang bisa mengetahuinya. Bisa saja saat ini penatua jemaat Efesus melihat muka Paulus dan beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian tidak bisa melihat mukanya lagi. Dan oleh karena itu tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan manusia akan berakhir, dan Paulus juga tentu memahami hal seperti itu. Sahabat GPB yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita berbicara tentang kinerja pelayanan dalam konsep kepemimpinan. Dalam konsep kepemimpinan artinya adalah apapun pelayanan yang dikerjakan Paulus itu menyiratkan kepemimpinan yang dia kerjakan juga. Kepemimpinan yang dia hayati dengan sungguh-sungguh melalui pelayanan yang dikerjakan. Kepemimpinan yang dia hayati di mana penghayatannya berdasar pada teladan Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, Paulus berusaha ingin menyampaikan sejarah-sejarah ini supaya memotivasi jemaat yang dia tinggalkan ke tempat selanjutnya, supaya mereka bisa menerima kekuatan yang sama seperti yang Paulus miliki, bahwa meskipun mereka terancam untuk dibunuh, mereka disiksa, ataupun mereka mengalami berbagai macam kesulitan, mereka tetap melakukan dan tidak melalaikan apa yang berguna bagi pelayanan dan kesaksian itu sendiri. Para sahabat GPB yang terkasih dalam Tuhan, kepemimpinan yang Paulus tampilkan adalah kepemimpinan yang mencitrakan teladan Yesus Kristus, di mana ia tidak membenci ketika ia dibenci, di mana ia tidak mendendam ketika ia disakiti, di mana ia tidak membalas kejahatan ketika ia diperlakukan dengan jahat. Dengan kata lain, kepemimpinan yang ditampilkan oleh Paulus melalui kinerja pelayanannya adalah kepemimpinan yang menghadirkan berkat. Para sahabat GPB yang terkasih dalam Tuhan, kepemimpinan tentu memiliki berbagai macam karakter ataupun memiliki berbagai macam sifat. Kepemimpinan setidak-setidaknya yang dikatakan oleh Jim Collins mengatakan bahwa kemanusiaan adalah inti dari kepemimpinan. Jadi apa yang dilakukan oleh Paulus tidak lain daripada memikirkan kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan bahwa manusia butuh mengenal Kristus, butuh bertobat dari segala dosa-dosanya, dan butuh menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Jim Collins selanjutnya mengatakan bahwa kepemimpinan yang bijaksana tentu mengerti bahwa mereka bukanlah orang-orang yang pintar di setiap ruangan atau di setiap tempat, bahkan dimanapun mereka dibutuhkan. Tetapi justru kepemimpinan yang baik dan bijaksana adalah kepemimpinan yang membiarkan anggotanya untuk berbicara, yang mempersilahkan anggotanya untuk berbicara, mengajukan pendapat, menyampaikan kritik, evaluasi, saran, dan masukan. Itu adalah kepemimpinan. Lanjut, Jim Collins mengatakan bahwa kepemimpinan yang seperti ini adalah kepemimpinan yang akan menciptakan budaya untuk saling menerima dan saling mengerti antara anggota tim dan secara individual. Para sahabat GPB yang terkasih dalam Tuhan, itu semua tercitra dalam kepemimpinan Paulus. Dan oleh karena itu, kepemimpinan tidak lagi hanya berbicara tentang wibawa dan otoritas, tapi kepemimpinan juga berbicara tentang eksistensi dan transformasi. Transformasi untuk menjadi baik, eksistensi untuk menghadirkan damai dan sejahtera Yesus Kristus. Kepemimpinan yang bijaksana dan penuh hikmat adalah kepemimpinan yang juga menjiwai teladan Kristus dan juga mencintai teladan Kristus untuk tetap hidup di dalam hati dan pikirannya. Saya ucapkan kepada kita semua, selamat menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang penuh hikmat dari Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun kita diutus. Baik itu di tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah rumah tangga kita, di tengah pelayanan gereja, bahkan ketika kita memimpin diri kita secara individual. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Kembali kami bersyukur kepadamu untuk pimpinan dan penyertaan yang Tuhan berikan pada kami sampai saat ini. Kami semua saat ini bersyukur diingatkan kembali supaya kami menjadi pemimpin-pemimpin yang menghadirkan berkat bagi banyak orang dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami pun diingatkan supaya kami pun terus menciptakan sejarah-sejarah kehidupan yang akan kembali diceritakan oleh banyak orang, dikenang oleh banyak orang, terutama hal-hal yang baik, supaya sejarah-sejarah kehidupan itu terus berbicara dan memotivasi banyak orang untuk melakukan banyak kebaikan juga. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kisah ini karena kami kembali diajarkan makna pengorbanan, esensi kepemimpinan, dan rasa bertanggung jawab untuk setiap hal yang dikerjakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini untuk kehidupan sesama kami, di mana kami berada, baik itu untuk anggota keluarga kami, baik itu untuk orang-orang di sekitar kami yang lain, tetangga kami, ataupun di lingkungan kami bekerja ataupun pelayanan. Kami berdoa untuk mereka semua ya Tuhan di malam hari ini. Kami percayakan kehidupan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ketika mereka akan beristirahat, biarlah mereka beristirahat terus diselimuti oleh Roh Kudus Tuhan, supaya mereka merasakan damai sejahtera, badan mereka pulih dari segala lelah yang dialami sepanjang hari ini, dan biarlah mereka semua semakin diberkati Tuhan, bahkan ketika mereka tertidur. Tuhan Yesus, kami berdoa juga supaya apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini tidaklah mengecewakan Tuhan, tidak menduakan Tuhan, tetapi justru apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini, bahkan hari esok dan selanjutnya, tetap memiliki semangat memuliakan nama Tuhan. Karena siapakah kami ini ya Tuhan, jika kami hidup tanpa pimpinan dan penyertaan Tuhan dan tanpa perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah kami semua, kami serahkan istirahat kami di malam hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percayakan hidup kami ini pun ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan, yang sakit, ataupun mungkin yang ketika mereka ingin beristirahat dengan tenang, mereka belum bisa menikmati hal yang sama seperti apa yang kami nikmati saat ini. Tuhan Yesus, diberkatilah mereka semua juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanan, minuman, obat-obatan, tim medis dan alat-alat medis, biarlah semuanya itu menjadi saluran keselamatan dan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus saja. Namun di balik semua permohonan dan harapan kami ini, kami tetap percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik, terutama untuk saudara-saudara kami yang sakit. Inilah kami Tuhan, bukannya kami datang untuk kehendak kami di dalam doa ini, tapi jadilah kehendak Tuhan atas kehidupan kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.